Sejumlah orang tak dikenal serang Mapolres Jeneponto, satu polisi terluka. Tak hanya kerap pamer harta dan kendaraan mewah, AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga punya gudang penimbunan solar. Bisa masuk. Terkecoh aplikasi peta digital, ratusan kendaraan pemudik di Bukit Tinggi nyasar ke jalan sempit. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Kita awali iNews sore hari ini dari informasi pilot Susi Air, Philip Mark Martens hingga kini masih disandra kelompok kriminal bersenjata. Kapten Philip kembali muncul dalam video di media sosial yang meminta aparat gabungan TNI Polri tidak melakukan pemboman karena akan berdampak pada keselamatan dirinya dan masyarakat setempat. Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik yang tersebar di media sosial, pilot Susi Air Philip Mark Martens menjelaskan terkait kondisi dirinya selama disandra kelompok kriminal bersenjata KKB. Selain itu, Philip Mark Martens meminta kepada aparat gabungan TNI Polri untuk tidak melakukan pengeboman karena akan berdampak pada keselamatan dirinya dan masyarakat setempat. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Doni Charles Go, mengatakan masih menyelidiki kebenaran video tersebut dan membantah TNI Polri menggunakan bom dalam upaya penegakan hukum terhadap KKB. Kami masih mendalami baik itu kebenaran maupun keaslian video yang sudah terupload di media sosial. Terlepas dari kebenaran atau keaslian itu, ada informasi penting yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kondisi pilot Susi Air dalam keadaan sehat dan hidup. Kemudian untuk permintaan tidak melakukan pengeboman yang dilakukan oleh TNI dan Polri, dapat kami pastikan bahwa itu adalah propaganda yang sengaja disampaikan untuk menyudutkan TNI dan Polri. Diketahui sebelumnya, video viral Kapten Philip menyampaikan kondisi terkininya seusai disandra kelompok kriminal bersenjata selama 3 bulan. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar arus mudik diduga akibat kelelahan. Pemudik dengan sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang merupakan pasangan suami istri langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Pasangan suami istri, pemudik asal Semarang, Jawa Tengah yang akan kembali ke Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Arteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis dini hari. Kecelakaan diduga akibat pengendara kelelahan dan mengantuk. Korban mengaku terkejut saat ada sepeda motor yang menyeberang jalur sehingga hilang kendali dan menabrak trotoar. Sang istri yang duduk di kursi penumpang mengalami luka cukup serius di bagian wajah dan kaki hingga tak sadarkan diri akibat terbentur trotoar. Bapak dari arah sana kencang? Ya standar lah. Yang motor depannya itu kan dia mundur. Jadi dia nggak bisa ngimbangi gitu. Sempat ini juga tadi Pak, ibu terpental atau gimana? Ibu? Dia terpental di sini. Korban langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan perawatan. Sementara suami korban hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Mapolres Jeneponto di Jeneponto, Sulawesi Selatan diserang sejumlah orang tak dikenal. Beberapa fasilitas rusak dan 1 orang polisi terluka.
Dalam video amatir yang tersebar di media sosial, tampak sekelompok orang tak dikenal atau OTK melakukan penyerangan terhadap markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kejadian berlangsung pada Kamis dini hari atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Para pelaku melempari kantor Polres Jeneponto dengan batu. Akibat penyerangan itu, sejumlah kaca pada ruangan Propam Polres Jeneponto pecah. Bahkan sejumlah kaca jendela Masjid Asyurti yang berada di dalam lingkungan Mapolres juga pecah akibat lemparan batu. Dalam peristiwa itu dikabarkan satu orang anggota Reskrim Polres Jeneponto bernama Bribka Musmulyadi terluka, diduga mengalami luka tembak di perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ya nanti ini masih kita dalami semua ya, perkaranya apa yang ada kejadian ini nanti dari Polda juga akan turun. Itu dulu sementara ya, jadi mohon waktunya. Untuk ya, kondisi terkini komandan yang korban, insya Allah baik-baik, mohon doanya. Ya, siap. Bagaimana untuk persiapan personil saat ini, Pak? Apakah siaga atau seperti apa pasca insiden? Kita tetap masih siaga. Ya. Kalau masalah pelayanan kan pasca penyerangan ini? Pelayanan kita tetap jalan. Tapi kita batasin untuk orangnya. Ya. Hingga kini petugas masih berjaga dan melakukan penyelidikan. Petugas juga memasang garis polisi pada bangunan yang rusak. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Komang Suwartana. Selamat sore, Pak Komang. Selamat sore, Mbak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Baik, Pak Komang, apakah sudah diketahui siapa pelaku yang menyerang Mapolres Jeneponto? Untuk pelaku masih kita lidik, Mbak. Dari informasi atau dari CCTV, kamera pengawas di sekitar lokasi, ada berapa orang, Pak, yang melakukan penyerangan? Terima kasih bisa kami laporkan informasi yang kita dapat di lapangan bahwa penyerangan Polres Jeneponto diperkirakan kurang lebih 100, itu menggunakan sepeda motor. Dilakukan pada malam hari, jam 1.45 melakukan pengerusakan pelemparan terhadap Polres Jeneponto, di mana kerusakan itu yang dialami pada ruangan Propam, ruangan identifikasi, dan ruangan pelayanan SKCK. Kami konfirmasi kembali, Pak, ada berapa orang yang melakukan penyerangan? Informasi kurang lebih 100 orang, Mbak. 100 orang. Untuk motifnya apakah sudah diketahui, Pak? Apakah terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Polres Jeneponto? Untuk motif masih kita kembangkan, Pak, masih kita lidik. Dari penyidik, rekan-rekan kita reskrim dan lapor masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP, serta melihat mengambil box CCTV untuk dilakukan penyelidikan, Pak. Apakah identitas pelaku ini ada yang sudah diketahui, dikantongi oleh pihak polisian? Masih kita dalami dan kita lidik, Mbak, untuk pelakunya, orang-orang yang tidak dikenal itu. Ada kamera pengawas kah, Pak, di sekitar lokasi? Ini anggota masih melakukan penyelidikan, Mbak, CCTV yang ada di sekitar lokasi, termasuk daerah-daerah yang ada CCTV, sudah dilakukan pemeriksaan. Pada saat penyerangan ini terjadi, ada berapa anggota Polres Jeneponto yang berada di lokasi? Anggota Jeneponto karena penyerangan pada malam hari, Mbak, itu sudah melakukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri dan disiagakan anggota yang ada di Polres Jeneponto itu sekitar 30, Mbak. Dan informasinya ada satu orang yang terluka, Pak. Kondisinya bagaimana saat ini? Benar, satu orang yang terluka karena tembak di bagian perut. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan baru saja selesai operasi. Dan Bapak Kapolda juga sudah mengunjungi anggota kita yang terkena tembakan, Mbak. Artinya penyerangnya ini ada yang menggunakan senjata api, Pak Komang? Kalau kita lihat dari anggota yang terkena tembakan, iya, Mbak. Ini masih kita dalami, anggota-anggota di lapangan masih melakukan lidik terkait dengan proyektil yang ada di lokasi, termasuk juga
apa-apa yang bisa didapat di lokasi untuk membuktikan adanya tembakan terhadap anggota, Mbak. Oke, selain proyektil yang mengenai satu anggota Polres Jeneponto, apakah artinya ada proyektil lain yang ditemukan di lokasi, Pak? Ini masih dilakukan pencarian, Mbak, sama anggota. Dari keterangan saksi mata, anggota juga Polres yang ada di TKP, apa saja kemudian yang digunakan untuk menyerang Polres pada saat kejadian? Penyerangan Polres Jeneponto dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, itu menggunakan batu, kayu, termasuk juga bom molotov, Mbak. Sehingga ada apa bom yang molotov didapat juga anggota di TKP sebagai bukti dalam pengembangan penyelidikannya nanti. Apakah penyerangan serupa atau mungkin dalam skala lebih kecil pernah terjadi sebelumnya di Mapolres Jeneponto? Untuk skala kecil belum ada, Mbak. Ya, belum ada penyerangan terhadap Polres Jeneponto, tetapi memang ada kesalahpahaman antara anggota kita dengan anggota TNI. Jadi ini masih kita dalami dan kita koordinasikan. Dan nanti malam juga Bapak Kapolda dengan Pangdam juga berkoordinasi terkait dengan adanya kesalahpahaman ini. Apakah ada kaitannya atau tidak, kita masih melakukan penyelidikan, Pak, dengan POM dan Propam. Kesalahpahaman ini artinya terkait dengan kasus yang sedang ditangani, Pak, oleh Polres Jeneponto. Memang sebelum kejadian ada kesalahpahaman anggota Polres dengan anggota TNI, baik dari Kodam Brawijaya dan Kodam yang ada di Sulawesi Utara pada saat melaksanakan cuti, Mbak. Baik, kami akan tunggu Pak Komang hasil dari penyelidikan ini. Kami tunggu informasinya dan semoga anggota kepolisian yang terluka bisa segera pulih kembali. Terima kasih Kombes Pol Komang Suartana Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung di ini sore. Pemirsa, petugas gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara olah dan buat sketsa tempat kejadian perkara penganiayaan oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan terhadap korban Ken Admiral. Polisi juga mencari barang bukti berupa rekaman CCTV yang disebutlah rusak beberapa bulan lalu sebelum kejadian. Usai melakukan penggeledahan selama 2 jam di rumah pribadi AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia, Sumatera Utara, polisi juga melakukan pengolahan pembuatan sketsa di lokasi penganiayaan. Sejumlah lokasi yang merupakan tempat kejadian perkara saat anak AKBP Akhiruddin Hasibuan yaitu Aditya menganiaya korban Ken Admiral kini telah ditandai oleh tim Inafis Polrestabes Medan. Sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV telah diamankan polisi, namun polisi hanya menemukan decoder CCTV. Saat diperiksa, penghuni rumah mengaku CCTV sudah rusak beberapa bulan lalu sebelum kejadian penganiayaan terjadi. Tim Inafis juga akan melakukan pengecekan uji secara laboratorium forensik. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH. Dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Secara umum gabungan kita fokus kepada penyidikan tindak pidana yang berlaku saat ini, yaitu 351 dan indikasi 170 KUH pidana. Secara umum, tim gabungan fokus kepada penyidikan tindak pidana yang berlaku saat ini, yaitu pasal 351 terkait penganiayaan dan indikasi pasal 170 KUHP. Polisi juga akan menggali keterangan lebih lanjut dari pihak yang ada di dalam video penganiayaan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Sementara itu, kepolisian mendalami keberadaan dugaan gudang solar AKBP Akhiruddin Hasibuan. Dugaan gudang solar itu menjadi sorotan setelah kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak kandungnya, viral di media sosial. Subdit Tipiter di Treskrimsus Polda Sumatera Utara bersama dengan Pertamina Regional Sumbagut menggeledah gudang solar yang diduga milik AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Petugas gabungan menemukan puluhan tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar.
Bahkan sejumlah tangki berukuran besar yang diperkirakan dapat menampung ribuan liter BBM ini juga dimodifikasi dengan mesin kompresor serta 1 unit mobil box yang sudah dimodifikasi. Sementara Humas Pertamina Regional Sumbagut August Satria mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Jadi kami di sini untuk mendampingi, untuk ngecek lokasi di sini, itu aja. Temuannya gimana, Bang? Ya, temuannya sudah Bang lihat kan, ada beberapa tangki dan lain-lain. Itu aja. Baru ngeliat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya, Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina. Di Krimsus melakukan penggeledahan di lokasi yang berdasarkan informasi itu terdapat gudang yang di dalamnya berisi tangki-tangki yang BBM. AKBP Akhirudin Hasib. Antisipasi kepadatan puncak arus balik 30 April dan 1 Mei mendatang, pemerintah imbau pemudik manfaatkan diskon tarif tol pada 27 hingga 29 April 2023.